Ada seorang sahabat namanya Hanzalah al-Usaidi. Siapa Hanzalah ini? Salah satu kutabnya Nabi. Kutab itu penulis wahyu. Kalau turun wahyu, salah satu yang disuruh perintah untuk menulisnya adalah Hanzalah radhiyallahu anhu. Berarti dia orang dekat karena dan amanah, diberi amanah Nabi untuk menulis wahyu. Kalau enggak sembarangan nanti wahyu ditulis aneh-aneh ya. Nah, apa kata Hanzalah? Suatu ketika, ini hadisnya sahih, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu. Suatu ketika Abu Bakar menemui saya. Ya, lalu dia katakan, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu Hanzalah?" Maka aku berkata, qala qultu nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar kaget, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau katakan? Kok kamu bilang munafik? Karena dulu ya akhwan, para sahabat takut banget dengan namanya penyakit nifak. Maka mereka dulu berlomba-lomba senantiasa pergi ke masjid karena mereka dulu memahami, kata Ibnu Mas'ud, dulu kami menganggap salah satu orang yang terkena penyakit kemunafikan adalah orang yang malas berjamaah di masjid kaum muslimin. Maka itu termasuk tanda kemunafikan. Maka kami sering melihat dulu orang dipapah ke masjid dalam rangka untuk sholat berjamaah karena mereka tertakut tertimpa penyakit nifak. Nah, maka Hanzalah berkata, ya, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Kami kalau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka sampai-sampai kami seolah-olah melihat langsung surga neraka itu di depan mata kami. Bagaimana coba lihat? Bukan main khusyuknya imannya, Pak. Surga neraka seolah-olah di depan mata. Berarti imannya sudah tingkat tinggi banget ini. Sesuatu yang abstrak seolah-olah konkret di depannya. Begitu kuatnya keyakinan ketika mereka berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat nih. Ini yang disebut dia munafik ya. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami telah keluar dari sisi Nabi, kami pulang, afashnal azwat, kami bergaul dengan istri-istri kami. Ini saya terjemahkan menurut aslinya Pak ya, istri-istri karena memang mereka dulu mungkin banyak istrinya ya. Nah, kalau di sini kayaknya wajah penakut semua ya. Seperti saya. Wal aulad, dan anak-anak, wad dhayiat, dan urusan-urusan dunia, bisnis, dagang ya. Fanasina katsiran, lalu kami lupa semua tadi surga neraka enggak nempel, enggak ada lagi di sini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini makanya Bapak Ibu, apakah ini kemunafikan? Apakah ini sesuatu yang tercela? Tidak juga. Kita lihat bagaimana apa kata Nabi SAW. Nah, ini manusiawi tabiat kita. Makanya hati ini tergantung bagaimana lingkungan tadi ya. Bagaimana pengaruh ibadah itu ke hati itu luar biasa ya, amal-amal soleh. Nah, maka apa kata Abu Bakar? Antum tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu an? Kata para ulama, seluruh umat Nabi Muhammad SAW dia yang terdepan dalam hal keutamaan. Tidak ada orang yang disuruh jadi imam kecuali Abu Bakar. Padahal Nabi masih hidup. Ya, tidak ada orang yang diminta menemani Nabi hijrah kecuali Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, sayangnya coba lihat orang-orang Syiah hari ini mengatakan penyakit virus corona dari Aisyah Abu Bakar katanya. Allahul musta'an, masya Allah. Mereka suka gemar mencaci maki ya sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Dari mana, apa hubungannya corona dengan Abu Bakar dan Aisyah? Yang saking bencinya dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Baik, hadirin mulaika Allah. Nah, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar ya. Kata Abu Bakar, "Pa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, kami semua, saya termasuk seperti itu juga wahai Hanzalah. Bayangkan sekelas Abu Bakar juga terkena penyakit futur kayak ya. Cuman futurnya bagaimana nanti kita lihat ya. Jadi kalau sudah kumpul sama keluarga ya, lupa semua kajian itu. Lupa semua ini, yang ikut permainan, ikut ini. Tapi apakah tercelah? Mari kita lihat ya. Lalu mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, nafaka Hanzalah ya Rasulullah." Qala Rasulullah, "Ma wa madzaka?" Apa itu?
Kenapa kau bilang munafik? Qultu ya Rasulullah nakunu indaka, kami berada di sisimu, tuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'i'an, kau ingatkan kami, ceritakan tentang surga neraka sampai kami melihatnya seperti seolah-olah langsung di depan mata kami. Fa idza kharajna min indika, kalau kami keluar dari sisimu, afasnal aswat, kami bergaul dengan istri, anak-anak dan urusan-urusan dunia kami, nasina katsiran, kami lupa semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, in law tadumuna ala ma takununa indi, seandainya kalian berada dalam keadaan seperti di sisiku, ya, di walasahatkum, jadi artinya seandainya keadaanmu sama terus seperti ketika ada di sisiku, sama terus ketika ada di sisiku di rumah, ya, maka kata Nabi, la safahatkumul malaikatu, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di atas kasur-kasurmu, di atas jalan-jalanmu. Tapi walakin, tidak mungkin ini, karena ya ikhwan, lihat kata Nabi SAW juga, istaqimu walan tuhsu, istiqamalah kalian, tapi kalian tidak akan sanggup terus istiqamah. Iya. Makanya ada satu ayat yang membuat Nabi SAW cepat beruban, yaitu apa? Ayat tentang perintah istiqamah, surah Hud itu, dan beberapa surah yang lain. Makanya ketika turun surah Hud, para sahabat melihat Nabi cepat sekali beruban. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alangkah cepatnya ubahmu tumbuh. Apa kata Nabi? Syayyabatni Hudun wa akhwatuha, sungguh aku telah beruban cepat karena sebab surah Hud, yaitu perintah istiqamah. Fastaqim kama umir, istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Berat untuk istiqamah terus menerus ya ikhwan. Sementara apalagi zaman sekarang, dulu zaman Nabi saja Pak, tidak ada sinetron, tidak ada lagu dangdut, nggak ada kondangan, nggak ada arisan, apalagi Bu, ya, nggak ada WA, nggak ada WhatsApp group. Tapi sahabat merasa futur, kenapa? Terkadang kami kalau sudah bergaul dengan anak, dengan istri, maka kami lupa dengan semua pesan-pesan nasihat Nabi SAW. Ya, kata Nabi, seandainya seperti itu, niscaya malaikat terus memberi salam sama kalian. Tapi kata Nabi, sa'atan wasaatan, sesaat demi sesaat, saatan wasaatan, sesaat demi sesaat, saatan wasaatan, sesaat demi sesaat. Para ulama ketika mensyarah makna hadis ini, ada yang maknanya adalah bahwasanya setiap saat ada waktu istirahat, yang dimana waktu ini untuk persiapan untuk beribadah berikutnya. Jadi ada saatnya kita mungkin masa kajian terus 24 jam, masa kita terus di masjid, ada saatnya kita pulang ke rumah. Ada saat bahkan Bapak Ibu, alhamdulillah Pak, di setiap tempat ada ibadah masing-masing. Waktu di rumah ada ibadah, melayani suami, melayani istri, berkhidmat kepada anak, melayani anak. Mungkin ada orang tua yang harus kita berbakti kepadanya, menyuapinya, membersihkannya. Ada saatnya kita di kantor mencari nafkah, ada saatnya. Itu juga tafsiran kedua. Tapi ada maknanya bahwa ada saat-saat di mana kita beristirahat, rehat sejenak, untuk apa? Untuk kemudian beribadah lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa di setiap saat masing-masing ada saat-saat ibadah masing-masing.